salam jumpa kembali di channel with Elga. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto yang ingin terus bertekad untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan merangkul semua para elit politik agar akur dan bersama-sama memajukan Indonesia. Namun kita lihat beberapa video dari para pengamat politik, influencer, dan masyarakat tentang perseteruan Pak Jokowi dan PDIP ya. Dan fakta menarik tentang ketulusan Pak Jokowi akui Pak Prabowo adalah teman terbaiknya. Dan ada juga beberapa video tentang Pak Hasto ditantang kadernya sendiri. Lalu bentuk protes pada PDIP di Jakarta. Mari kita simak video selengkapnya. Ketika sebelum Bang Surya mencalonkan Anies Baswedan, saya kan membawa surat undangan nikahan anak saya, ketemu berdua dengan Pak Jokowi. Ketemu, saya bilang, Mas Presiden bisa hadir dong nikahan anak saya. Oh iya Pak Dor, taruh di sini. Terus ngomong-ngomong sebentar itu terus ngomong soal politik. Gimana ya? Dia bicara tentang Anies, bicara tentang Ganjar. Ini tahun berapa kira-kira? Ya sebelum Pilpres, sebelum pencalonan. Jadi tahun lalu lah ya? Iya. Saya bilang, kenapa Mas Presiden tidak memasang saja Ganjar sama Anies? Iya. Kata dia, siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Jadi dalam bahasa itu mungkin dua-duanya nggak bisa kerja gitu. tokoh panggung lah. Iya. Kita harus pikirkan kemungkinan Pak Prabowo. Itu salah satu. Ya udah. Iya. Kaget dong Bang Don. Saya kaget karena selama setiap pembicaraan saya bilang, masa lalu saya itu ada di Orde Baru dan ketika itu ada yang namanya Pak Prabowo atau nama Pak Harto sebagai monster lah kayak ya. Kebebasan pers. Saya merasa trauma dan saya bilang, Mas Presiden kalau mendukung itu kemungkinan kita lawan. Jangan Pak Don, itu teman saya, teman baik saya. Jadi itu ada pengakuan Pak Jokowi tentang teman baik. Kalau lihat itu, saya melihatnya sebagai Jokowi yang saya kenal. Hasto dengan segala bang, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Ini saya menyadari. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong saja. Potong sudah serahkan ke Pak. Tetapi mana kalau saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehan dan celotehannya yang merugikan rekening Pak Hasto bayar duit satu. Dengerin tuh Hasto. Saya tanya Pak Imam sebagai orang hukum ditantang kadernya sendiri. Pak Hasto tidak terima. Hasto menyerang secara pribadi. Yang menurutnya yang apa yang secara pribadi ini? Saya ini mohon maaf dengan semua beliau-beliau. Efek nyerang Jokowi. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi itu kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci? Salah. Tapi serba salah ya. Bukan kerbau yang hanya makhluk ngalor-ngalor gitu. Waktu tanggal 18 November 2024 ini Bang, sempat kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki, tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat gitu. Ini tuduhan jahat nih, karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika, kata Mas Pram sendiri yang ngomong gitu. Bagi Pram yang masih punya moral politik, ucapan-ucapan seperti itu dianggap adalah apa tadi istilahnya? Tuduhan jahat. Tuduhan jahat. Tapi bagi Hasto yang sudah biasa jahat itu nggak jahat, biasa aja. Ya kan? Saya udah biasa melakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu jahat. Gitu. Nah beda sama orang yang masih mempunyai moral politik. Menurut Abang Pramil lagi punya moral politik lah ya. Nah ya dengan dia mengatakan bahwa orang berbuat jahat dia nggak bisa terima, ya kan? Ada orang lakukan kejahatan terus. Kalian nih, suara kalian tuh gak diakuin sama petugas partai, mamam no. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini
masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. 3 putaran pun saya yakin tetap menang. Wih, sombong banget loh. Belum aja lo ketemu sama pengendali angin dibikin berputar-putar lo. Yang kayak gini-gini nih, pemimpin kesukaannya warga Jakarta. Sombongnya bilang. Bukan karena Anies ataupun Ahok katanya. Gak boleh gitu ya. Sombong itu sifat-sifat alamiah setan. Pantes kalian satu kubu semua. Mana lo anak-anak Abah Burkun yang katanya manusia paling cerdas seantero jagat raya. Kalian dimanfaatin, suara kalian dimanfaatin sama petugas partai. Memang Mahkamah Konstitusi itu mengadili hal-hal yang sifatnya kualitatif, dicek kira-kira siapa yang dinilai berkontribusi melakukan tindakan-tindakan kecurangan, tapi praktis setelah itu 2015 sampai hari ini MK totally hanya mengadili terkait dengan selisih sengketa suara. Oleh karena poin ini boleh nggak? nanti sebelum itu, makanya saya berharap betul ini kubu nomor 1 nih, Bro Mustafa, kalau bisa membuktikan hal-hal yang di luar sifatnya selisih suara dan itu menjadi bukti baru diangkat di MK, itu saya kira luar biasa. Menarik ya? Karena akan menjadi novum-novum selanjutnya bahwa hal-hal yang sifatnya kualitatif, baik pilpres ataupun pilkada, itu juga akan bisa menjadi temuan-temuan yang pasti akan menarik di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Eri. Di Jakarta Timur dan lain-lain ada beberapa rekomendasi PSU yang itu ternyata tidak dilakukan untuk PSU-nya gitu, bahkan ya prosesnya juga belum selesai sampai sekarang gitu, karena di Bawaslu itu belum selesai. Nah, yang ini itu menurut kami masih bisa untuk dihitung apabila kita menilai MK sebagai mahkamah yang untuk melakukan penghitungan lagi berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan seperti itu. Permohonan ini targetnya ke MK apa sih? Apa sih target dari tim kuasa hukumnya Ridho ini apa sih? Targetnya 2 putaran. Targetnya tetap 2 putaran. Anda yakin bisa terjadi? Ya, 2 putaran? harus yakin, harus yakin. Itu apa? Giniin jadi kelihatan nih, Pak. Prabowo diprediksi bakal menjadi presiden yang punya perhatian besar terhadap masalah luar negeri. Bayangkan, sejak ditetapkan menjadi presiden terpilih, Presiden Prabowo sudah berkeliling Eropa, Timur Tengah, Asia, sampai ke Amerika Utara, dan juga Amerika Latin untuk berdiplomasi. Selain sebagai kunjungan perkenalan, hal ini juga menjadi sinyal kepada dunia bahwa Presiden Prabowo lah yang bakal aktif memimpin diplomasi Indonesia di dunia. Tidak heran muncul pikiran bahwa Menteri Luar Negeri kita sebenarnya ya Presiden Prabowo sendiri. Sementara Menlu Sugiono bertugas menjadi interpreter dan pelaksana pikiran serta pandangan politik luar negeri Presiden. Jadi sangat wajar jika pikiran dan pandangan Menlu Sugiono sejatinya adalah pikiran dan pandangan Presiden Prabowo. Sekali lagi, tidak ada pandangan Menlu, yang ada hanyalah pandangan Presiden. Sehingga kritik sebagian warganet terhadap Menlu Sugiono yang dianggap perpanjangan tangan Prabowo dan tidak memiliki pemikirannya sendiri tentang kebijakan luar negeri Indonesia sebetulnya menjadi tidak relevan. Di tengah situasi geopolitik dan geopolitik global yang menantang seperti sekarang, kita memang membutuhkan sosok presiden yang punya atensi, wawasan, dan mau memimpin langsung diplomasi Indonesia di panggung dunia. Presiden Prabowo diyakini bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas. Lihat saja bagaimana di awal masa kepresidenannya kita berani memutuskan untuk bergabung dengan BRICS sekaligus melanjutkan usaha ikut dalam keanggotaan OECD. Presiden Prabowo mencoba menginterpretasikan politik bebas aktif secara lebih luas. Pada era Bung Hatta, kita kenal dengan istilah mendayung antara 2 karang. Kini tampaknya sudah berubah menjadi berpijak di atas 2 karang. Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan juga strategis di tengah situasi geopolitik global yang sangat amat dinamis. Kita juga diharapkan akan lebih kuat dalam memposisikan diri kita di antara 2 kekuatan raksasa dunia, Amerika dan juga Tiongkok, sehingga kita tidak memposisikan diri kita sekedar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap 2 poros tersebut. Gimana menurut kamu?
Ya, intinya pemerintahan sekarang itu adalah satu suara ya. Jadi semuanya bersatu untuk satu tujuan. Nah, ini yang sangat penting ya. Dan mudah-mudahan para elit politik ini benar-benar saling akur ya, agar rakyat yang di bawah juga akhirnya tenang dan tidak ada perseteruan-perseteruan lainnya ya. Mudah-mudahan kita doakan. Sampai di sini with LK, teman waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.